Iya. Nah, itu kalau boleh tahu dulu itu seberapa gagalnya panen dari sekian banyak ini, sekian hektar ini, pernah 50% atau 60% memang gagal panen, atau pernah hampir seluruhnya itu gagal panen? Kalau Nah, itu kalau boleh tahu dulu itu seberapa gagalnya panen, maksudnya dari sekian banyak ini, sekian hektar ini, pernah 50% atau 60% memang gagal panen, atau pernah hampir seluruhnya itu gagal panen? Kalau hampir seluruhnya ada cuma satu kali, cuma tuh sekali karena ini faktor ini mah kena serangan hama. Iya, kita tanam baru tumbuh udah ini potongin sama itu semacam serangga kecil ya. Iya, itu yang lainnya sih kebanyakan kalau kita gagal tuh dalam arti daya tumbuh kurang maksimal. Nah, kayak gitu. Oh, berarti itu hama itu cukup mengganggu banget ya untuk pertumbuhan tanamannya. Ya, apalagi ini umur jagung kan kalau udah hitungan 1 minggu atau 10 hari kan, itu kebanyakan hamanya sekarang ini yang dimulai hama burung. Oh, burung. Hama burung itu dipotongin sama burung. Untuk sekarang ini ya. Kalau dulu mah saya pernah di sini, ya. Pak, ini hama semacam hama serangga, dipotonginnya. Kalau sekarang mah burung ya. Makanya ini benar-benar itu waktu tanam itu antara umur 1 minggu mulai ini kita sering diaplikasikan itu racun buat penangkal burung-burung itu ya. Iya. Berarti itu dari pelajaran sebelumnya yang kena hama itu, berarti Pak Yanto sudah mulai untuk pencegahan untuk biar tidak ada lagi serangan hama itu ya. Juga hama itu kan di mana pasti akan cukup merugikan petani ya, apalagi kan kita otomatis setiap tahunnya itu yang namanya hama jagung atau hama padi itu setiap tahunnya itu beda-beda juga ya, nggak selalu sama juga, nggak selalu sama hamanya. Itu beda-beda. Ini untuk tahun ini burung kebanyakan. Kalau tahun-tahun kemarin mah ya semacam serangga kecil itu ya. Gitu. Beda-beda. Ya, ini juga pelajaran buat sobat tani atau boslur semuanya yang juga jadi petani jagung ya. Jadi semuanya juga pernah ngerasain hal yang sama juga nih, sama yang juga dialami sama Pak Yanto ini juga sama mungkin ya. Hama-hama seperti itu kan kita bisa belajar dari pelajaran sebelumnya ya ketika gagal itu ya. Nah, kalau sekarang pertumbuhan jagung di Indonesia ini, kalau menurut Pak Yanto setelah berpuluh-puluh tahun ini, apa yang dirasakan sama Pak Yanto sendiri soal mungkin ketika pemupukan atau kualitas pupuknya atau kualitas benih-benihnya tuh seperti apa menurut Pak Yanto sendiri? Ya, untuk sekarang ini mah mengenai tanaman jagung atau padi lah yang saya alamin, saya tanam juga. Untuk sekarang ini mah antaranya jagung itu udah menyeluruh. Sekarang mah jagung manis sudah menyeluruh. Yang tadinya di daerah Jawa banyaknya jagung tawar, sekarang mah banyak jagung manis. Alhamdulillah ya. Terus mengenai pupuknya itu sekarang ini kita ya berhubung pupuk agak susah nyarinya. Makanya kita aplikasikan pupuk dari penyemprotan lah. Iya, nggak selalu dari dasar aja, kita pakai penyemprotan yang diperbanyak kayak gitu, semacam yang expander yang mengandung nutrisinya banyak kayak gitu. Sekarang kan musimnya kan nyari pupuk kan susah. Berarti juga mencari alternatif lain untuk juga bisa, karena kan juga benar. Mungkin di video sebelumnya tuh Pak Yanto juga bilang bisa mengurangi pupuk dasar. Iya, bisa mengurangi pupuk dasar, benar. Bisa mengurangi penggunaannya ya. Jadi penggunaan pupuk dasar itu bisa cukup dikurangi dengan penggunaan pupuk expander. Nah ini Pak, pertanyaan ini mungkin terakhir juga ya, mungkin juga untuk penyemangat buat teman-teman yang di luar sana, sobat tani, boslur semua yang penasaran juga untuk menjadi petani jagung. Nah, omsetnya itu dari sekian hektar ini Pak, bisa dapat berapa Pak? Atau mungkin dari per kilonya dapat berapa, dan omsetnya itu ketika dijual lagi itu bisa dapat berapa?
Yang 1 hektar itu saya sering kalinya, kalau ini kan tanah bukan tanah atau bekas bawangnya. Ini termasuknya tanah inilah udah berkali-kali tanam jagung. Jagung ya. Ini bukan kayak bekas penggunaan tanaman lain ya? Bukan bekas tanaman lain. Ini saya yang 1 hektar itu cuma dapat 9 ton lebih. 9 ton lebih. Kalau bekas ini kan, kalau bekas bekas tanaman bawang mah itu bisa 12 ton. Kalau ini kan saya bekas jagung terus. Penggunaannya memang untuk jagung aja. Iya, penggunaannya memang khusus jagung. Yang 1 hektar itu 9,5 ton. Ya lumayan lah, tanah kayak gini juga hasilnya bagus. Ini juga berkat bantuan pupuk expander sih. Dari atasnya ya, dari bantuan penyemprotan atasnya. Kayak gitu, alhamdulillah. Kurang lebihnya coba mungkin di angka berapa mungkin kalau omset mungkin dalam 9 ton itu mungkin bersihnya mungkin Pak Yanto atau mungkin sudah bersama rekan-rekan. Ya kalau juga. Jagung manis kan nggak selalu matok harga segitu sih. Gitu. Kadang melebihi yang kita targetin nominal hasilnya. Hasil dalam arti bentuk uangnya kadang ya minim. Kalau harganya lagi minim mah gitu, walaupun tonasi dapat tapi harganya lagi ini ya ini tergantung harga sih pasaran. Kalau sekarang jagung manis kalau sekarang mah udah berjalan hampir 1 bulan, emang ini normal ya, di atas normal ya harga jagung manis. Sekitar berapa per sekitar 3.000-an ya? 3.000. Ada yang 3,5 ada, tapi di rata-ratanya 3.000 rata-ratanya. Untuk sekarang ini 1 bulan ke bawah ke sini ya. Nah itu ya Bos Lur, bisa didengar sendiri. Jadi menjadi petani jagung itu juga bisa memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak juga ya, dan bisa mensejahterakan juga ya masyarakat sekitar. Kita juga bisa saling membantu, dan mungkin juga mungkin di lahannya Pak Yanto ini adalah satu dari sekian banyak lahan jagung yang juga suplai nasional juga, dan juga bisa juga apa ya, membanggakan juga ya untuk Indonesia yang untuk bisa memenuhi terutama kebutuhan di tanaman jagung ini. Oke, Pak Yanto, terima kasih banyak ya Pak Yanto atas bantuannya. Dan kita juga sudah bisa diperlihatkan nih. Dan kita juga keliling-keliling juga. Yang kecil, yang udah ini udah mau menjelang panen. Nah, kita juga bangga Pak. Kita bangga juga ketika produk kita pupuk expander ini juga alhamdulillah bisa membantu juga perkembangan tanaman jagungnya, mulai dari nutrisinya, dan juga yang sering Pak Yanto sebut itu adalah bisa mengurangi pupuk dasar. Nah itu jadi terima kasih banyak Pak dari kami pupuk expander juga. Kita juga senang Pak Yanto juga bisa berbagi cerita juga kepada sobat tani, kepada Bos Lur semuanya, dan semoga ceritanya dari Pak Yanto sendiri ini juga bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman yang lain di daerah lain untuk juga bisa seperti Pak Yanto menjadi petani tanaman jagung yang juga bisa menghasilkan. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Oke. Nah itu tadi ya Bos Lur, video kita bersama Pak Yanto dalam rangka explore petani expander, dan terima kasih ya Bos Lur yang sudah menonton video-video kita yang ada di Pupuk Expander. Dan juga jangan lupa ya subscribe channel Pupuk Expander bila memang video ini bermanfaat untuk Bos Lur semuanya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak. Pupuk Expander, rajanya jos.